Petugas terpaksa lepaskan tembakan peringatan saat diserang ketika hendak membubarkan tawuran antara mahasiswa dengan sekelompok juru parkir. Krisis air bersih melanda 16 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur hingga warga harus berebut saat bantuan air bersih datang. Diduga membawa pistol dan senjata tajam saat pemilihan kepala desa di Bangkalan, Jawa Timur, seorang mantan kepala desa ditangkap polisi. Diduga dilempar dari lantai 19 sebuah apartemen oleh seorang warga negara asing, seorang petugas imigrasi meninggal dunia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Sabtu 28 Oktober 2023, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Iya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, keributan antara supporter terjadi di kota Tasikmalaya, Jawa Barat saat dua fakultas sebuah perguruan tinggi bertemu dalam final kompetisi futsal. Beruntung berkat kesigapan panitia dan petugas membuat keributan berhasil didamaikan. Pertandingan futsal yang diselenggarakan sebuah perguruan tinggi di Tasikmalaya, Jawa Barat yang mempertemukan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pendidikan berakhir ricuh. Pertandingan yang berjalan tidak seimbang membuat Fakultas Ekonomi kalah 6-0. Diduga dipicu emosi, supporter mereka mulai melempar flare ke tengah lapangan. Hal ini membuat supporter Fakultas Pendidikan marah hingga keributan dan aksi saling dorong tidak terhindarkan. Dibantu oleh aparat kepolisian, panitia pertandingan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Futsal di dalamnya pemain tidak terjadi apa-apa, cuma ini mungkin sponsor fakultas FKIP sama sponsor fakultas ekonomi saling dorong, namun tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah barusan dikomunikasikan sama dosen, sama warektor, ucil, dan semuanya udah clear. Tidak ada korban dalam kericuhan ini. Setelah suasana reda, polisi pun membubarkan dua kelompok supporter agar tidak terjadi pertikaian lanjutan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Hendak bubarkan tawuran antara mahasiswa dengan sekelompok juru parkir aparat kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan justru diserang dan dilempari batu. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar yang hendak membubarkan tawuran mahasiswa yang diduga akan melakukan balas dendam terhadap sekelompok juru parkir di Jalan Raya Pendidikan, Kecamatan Rapocini, Makassar, justru diserang menggunakan batu pada Jumat dini hari. Polisi terpaksa harus melepaskan tembakan gas air mata secara berulang kali lantaran para mahasiswa tersebut terus melakukan perlawanan. Kejadian ini pun mereda setelah perwakilan mahasiswa menenangkan rekannya dan berjanji kepada polisi untuk menahan diri di dalam kampus. Petugas pun langsung melakukan penyisiran dan menangkap sebanyak 23 orang yang diduga terlibat dalam aksi pemukulan ke mahasiswa di sekitar lokasi. Kericuhan ini berawal dari 7 orang mahasiswa yang sedang berada di sebuah minimarket, tiba-tiba didatangi oleh sejumlah orang yang diduga juru parkir di lokasi itu dan langsung melakukan pemukulan. Ada terjadi kasus penganiayaan, di mana korbannya adalah salah satu mahasiswa dari UNM di Jalan Pendidikan, tepatnya depan Demar, di mana beberapa orang yang mabuk datang dan memukul korban. Guna proses lebih lanjut, polisi masih melakukan interogasi dan memeriksa 23 orang pria yang diduga melakukan penganiayaan kepada sejumlah mahasiswa. Aparat juga masih menunggu korban untuk datang dan melaporkan pengeroyokan tersebut secara resmi ke kantor polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Di informasi berikutnya, pemirsa, seorang wanita lanjut usia ditemukan tewas dalam kebakaran di sebuah rumah tinggal di Jalan Pertanian di Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan petugas di kamar mandi. Kebakaran di Kebon Singkong, Klender, Durensawit. Api membumbung tinggi dari salah satu rumah di permukiman padat Jalan Pertanian, Durensawit, Jakarta Timur, Jumat dini hari, saat sebagian warga sedang bersiap berangkat kerja. Sebagian tetangga panik mencoba evakuasi barang. Sebagian lainnya bantu petugas damkar. Api berhasil dipadamkan dan dilokalisir. Namun sayang, rumah yang sempat terbakar menyisakan duka. Penghuninya yang merupakan seorang wanita lanjut usia ditemukan tewas dalam kamar mandi. Diduga tak sempat menyelamatkan diri dan mencoba bertahan. Korban bernama Dameria Sirait, usia 70 tahun. Dugaan sementara masih korsleting listrik yang terbakar satu rumah. Untuk korban sendiri bagaimana, Bang? Untuk korban kami menemukan satu orang korban posisinya di dalam kamar mandi. Sumber api masih didalami penyidik Polsek Durensawit. Dugaan sementara akibat korsleting. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, gedung asrama putra sebuah pesantren di Majalengka, Jawa Barat juga hangus terbakar. Api diduga berasal dari obat nyamuk bakar. Kebakaran melanda bangunan asrama putra pondok pesantren di Desa Sindang, Kecamatan Maja, Majalengka, Jawa Barat pada hari Jumat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar serta melahap bangunan 2 lantai. Warga yang mengetahui kejadian ini tidak mampu berbuat banyak karena besarnya kobaran api. Kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang ditinggalkan oleh santri. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Ada giat di malam hari mereka tinggalkan dan jadilah kebakaran. Itu ada korban jiwa nggak, Pak? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada. Itu ada berapa bangunan, Pak, yang terbakar, Pak? Untuk bangunan ini satu bangunan akan tetapi. Sementara itu, kebakaran hebat juga melanda pasar kuliner Kota Padang, Panjang, Sumatera Barat. Kepulan asap tebal menjulang ke udara menyusul terbakarnya 7 bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat usaha pada Jumat siang. 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan si jago merah. Api baru dapat dipadamkan setelah 2,5 jam kemudian. Tidak ada korban dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Masih dari peristiwa kebakaran, pemirsa, bangunan rumah semi permanen di Lampung Barat juga dilanda kebakaran. Ya, kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya. Kobaran api besar membakar sebuah rumah warga di Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Bangunan rumah semi permanen yang banyak berbahan kayu membuat api cepat membesar. Warga tak berani mendekat hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Proses pemadaman terkendala sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit. Karena memang lokasinya juga ini sempit, terus kita juga untuk air juga agak jauh ngambilnya di daerah sekitar 10 kilo dari sini. Satu motor dan seluruh isi perabotan rumah ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah ditinggal pergi penghuninya. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung. Pemirsa, sebuah truk pengangkut makanan sosis di Salatiga, Jawa Tengah terguling setelah menabrak sepeda motor. Akibat kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor terluka. Dalam video yang direkam seorang pengguna jalan, terlihat sebuah truk pengangkut sosis terbalik di Simpang 4 Salib Putih, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat siang. Agar tidak mengganggu lalu lintas, sejumlah petugas langsung menderek truk ke Mapolres Salatiga. Sebelum terbalik, truk itu menabrak sepeda motor yang melaju di depannya. Akibatnya, pengendara motor mengalami patah kaki, sementara sopir truk menderita luka-luka. Sekitar 500 mendekati TKP, mengalami gangguan fungsi rem. Kemudian menabrak hingga median jalan, menyeberang, kemudian bersama dengan itu ada kendaraan Vario yang berjalan dari arah Semarang menuju Cebongan Salatiga. Karena jarak terlalu dekat, tidak bisa menghindari terjadilah kecelakaan lalu lintas. Awalnya truk bertolak dari Yogyakarta menuju ke Demak, Jawa Tengah.
Saat melintasi jalan menurun, sopir truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, sehingga menabrak motor lalu terbalik. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Seorang petugas imigrasi tewas setelah diduga dilempar oleh seorang warga negara asing dari lantai 19 sebuah apartemen di Tangerang, Banten. Warga negara asing asal Korea Selatan itu kini harus berurusan dengan polisi. Apartemen di kawasan Karangtengah, Tangerang, Banten ini jadi saksi bisu tewasnya seorang petugas imigrasi. Aparat pun melakukan olah tempat kejadian perkara pada Jumat siang. Korban yang baru bekerja selama 2 tahun tersebut diduga dilempar dari lantai 19 apartemen oleh warga negara asing asal Korea Selatan. Terduga pelaku kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara, insiden tersebut terjadi pada Jumat dini hari. Terungkapnya kematian pria 23 tahun itu saat petugas keamanan mendengar pecahan kaca dan menyaksikan korban sudah tewas tergeletak. Sementara WNA itu juga sempat mengancam satpam dengan pisau. Usai melibatkan pihak kedutaan besar Korea Selatan, terduga pelaku pun bisa diamankan. Dengan cara paksa, karena memang tidak dibukakan oleh penghuni, ternyata baik security maupun pengelola apartemen diancam dengan menggunakan senjata tajam. Dan juga air panas di sebelah kanan, sebelah kiri senjata tajam. Sehingga ini merupakan perbuatan pidana juga tentunya. Kini jenazah masih diperiksa tim laboratorium forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dramatis proses evakuasi seorang pemuda yang tercebur ke sebuah sumur di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pemuda itu dapat berada di dasar sumur. Wanita ini jadi histeris tatkala mengetahui keponakannya terjatuh ke dalam sumur yang berada di pekarangan rumah warga di Jalan Abimanyu, Ponorogo, Jawa Timur, Jumat pagi. Tangisnya tak terhenti karena belum mengetahui kondisi sang keponakan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi pemuda itu karena lubang sumur yang sempit dan dalam. Keberadaan pemuda itu diketahui warga yang mendengar suara mencurigakan dari dalam sumur. Padahal sudah 4 bulan sumur itu ditutup pemiliknya. Melihat sumur itu kok buka separuh. Nah, terus itu dengar suara hahu ngoten. Terus langsung dilihat, diambilkan senter, ternyata manusia. Dikiranya itu kan kucing atau apa gitu kan. Terus dia terdengar suara hahu mungkin dia tuh mau sambat, mau minta tolong mungkin. Pemuda itu sudah 3 hari menghilang dari rumah. Keluarganya mencari-cari karena ayahnya sedang sakit selama 1 pekan terakhir. Polisi masih menyelidiki penyebab pemuda itu dapat berada di dasar sumur. 3 hari yang lalu memang hilang dicari keluarganya. Tadi pagi diketahui oleh warga sekitar sini di dalam sumurnya ada suara teriak minta tolong. Setelah dilihat hanya kelihatan kepalanya saja. Kemudian warga menghubungi pihak-pihak terkait untuk melakukan evakuasi. Kami masih melakukan pendalaman. Yang jelas sumur ini tidak digunakan dan ada tutupnya, ya tutupnya sekedarnya saja, hanya dari bambu. Karena kondisinya lemas, pemuda itu kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan medis. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang di Sumedang, Jawa Barat menyebabkan akses jalan menuju lokasi wisata terputus akibat pohon tumbang. Peristiwa serupa juga terjadi di Pandeglang, Banten. Pohon tumbang menyebabkan belasan rumah rusak. Beginilah suasana saat petugas BPBD melakukan evakuasi rumah warga di Pandeglang, Banten yang tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Sebanyak 15 rumah mengalami rusak ringan dan berat dan 3 kantor pemerintahan juga rusak karena pohon yang tumbang. Akibat peristiwa ini 2 orang warga dilaporkan meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten juga telah mendirikan tenda darurat untuk mengevakuasi warga jika nanti hujan dan angin kencang kembali melanda wilayah itu. Penanganan segera, yang penting pokoknya kepada masyarakat dulu. Masyarakat kita sekarang sisir pun bagi 4 tim sekarang untuk kita mengevakuasi, juga mengevaluasi dan juga mendata dari mulai kerugian dan sebagainya. Yang jelas hari ini kita fokus yang pertama di masyarakat dulu. Semua yang terdampak kita akan.
Sementara itu, peristiwa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Desa Sukaratu, Sumedang, Jawa Barat pada Jumat sore. Tumbangnya pohon beringin berusia ratusan tahun ini mengakibatkan tertutupnya akses jalan menuju lokasi wisata Pantai Jatibungur. Pagar rumah warga yang berada di sekitar lokasi juga rusak akibat tertimpa pohon. Selain itu, pohon tumbang juga menimpa tiang dan kabel listrik sehingga aliran listrik di kawasan tersebut terputus. Beruntung tak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini. Di informasi berikutnya, tim Densus Anti Teror Mabes Polri menangkap 2 orang terduga teroris di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat. Sebelumnya, petugas Detasmen Khusus Anti Teror 88 juga menangkap seorang terduga teroris di rumah kontrakannya di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pasca penangkapan oleh Densus 88 Anti Teror, rumah kontrakan terduga teroris di Jalan Sawah Darat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terlihat sepi. Penangkapan terhadap Gofar karena yang bersangkutan diduga terlibat jaringan JAD. Bersama istri dan bocah balitanya, Gofar baru 2 bulan terakhir menempati kontrakannya setelah pindah dari Jakarta Barat. Sehari-harinya Pak? Sehari-harinya di sini dia orangnya biasa gitu, nggak ada istilah hampir tertutup juga sih. Setahu Bapak pekerjaannya apa dia Pak? Kalau pekerjaan saya kurang tahu, karena dia kalau saya perhatiin kalau berangkatnya itu siang. Oh berangkat siang. Kalau pulang itu suka agak malaman, karena kalau pas pulang dia juga suka mampir beli air atau apa gitu. Tim Densus Anti Teror Mabes Polri juga menangkap 2 orang terduga teroris lainnya di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang. Kedua terduga pelaku diamankan di 2 rumah kontrakan yang tidak berjauhan. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan belasan buku-buku yang diduga berkaitan dengan jaringan teroris. Yang diamanin di lingkungan saya itu ada 1 Pak. Jadi total ada 2. Oh 2. Itu lain Beda RW. Ya. Gitu, Pak, ya. Karena beda. Tapi di RW saya itu ada 3 tempat Pak. Yang 3 rumah. 3 rumah yang digeledah. Yang digeledah. Tim Densus 88 juga menggeledah 2 rumah kontrakan terduga teroris di Desa Sukajaya, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut sempat direkam warga saat petugas melakukan penggeledahan. Meski sudah sejak tahun 2017 tinggal di rumah kontrakan tersebut, namun warga tidak mengetahui aktivitas keluarga bersangkutan karena tertutup dan tidak pernah bergaul dengan warga sekitar. Jarang ikut sosialisasi katanya. Iya, emang jarang. Ya. Jadi kalau lahiran juga kebanyakan orang jauh-jauh. Ya orang Citayam, kebanyakan orang Bandung juga. Mungkin yang satu dia mungkin kalau sini nggak pernah ke situ, soal yang menerima lahiran. Terduga pelaku yang ditangkap berinisial JM berprofesi sebagai pemborong bangunan. Saat penggeledahan, petugas membawa 6 orang terduga teroris serta mengamankan buku-buku tentang jihad serta handphone dan laptop. Hingga kini masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan terduga teroris di sejumlah lokasi tersebut. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, Ketua KPK Firly Bahuri tidak memenuhi pemanggilan Dewan Pengawas KPK. Kepada Dewas KPK, Firly meminta dijadwalkan ulang pada 8 November. Ya, sementara itu Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memenuhi pemanggilan Dewas KPK mengaku tidak tahu perihal dugaan pemerasan dan pertemuan Firly dengan tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo. Lembaga anti rasuah terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik pemerasan pada tersangka kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo dengan meminta keterangan dari Ketua KPK Firly Bahuri dan pimpinan lainnya. Namun Firly mangkir dari pemanggilan dan meminta dijadwalkan ulang. Ketua KPK Pak Firly minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Alasannya apa? Alasannya belum diberitahu. Silakan tanya aja ke sana ya alasannya apa. Jumat siang, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan Dewan Pengawas. Usai diperiksa selama 1,5 jam oleh Dewas KPK, Nurul Gufron mengaku tidak tahu adanya dugaan pemerasan dan pertemuan yang dilakukan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Setelah beredar luas ya pertemuan di bulu tangkis ataupun tempat-tempat lain, sekali lagi saya sampaikan tadi saya pribadi tidak tahu. Baru saya tahunya setelah di media massa diberitakan. Sementara itu terkait barang bukti yang disita dari penggeledahan rumah Firly Bahuri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, polisi masih mendalami dengan melibatkan Puslap 4 Polri. Beberapa barang bukti yang kita lakukan
melakukan penyitaan di spot penggeledahan di Rumah Kertanegara nomor 46. Kita agendakan, kita masih memerlukan beberapa keterangan tambahan dari Saudara FB selaku Ketua KPK RI, termasuk minggu depan juga telah kita schedule-kan untuk memanggil kembali beberapa pegawai KPK. Sebelumnya, penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya menggeledah 2 rumah Ketua KPK Firly Bahuri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan rumah pribadi di Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan di rumah pribadi disaksikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan keluarga. Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firly Bahuri pada tersangka kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saat diperiksa Bareskrim, Firly mengakui pertemuan dirinya dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Namun pertemuan diakui sebelum terungkapnya skandal dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kantor Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan masih terkait kasus dugaan korupsi dan juga pemerasan pejabat Mentan yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beserta sejumlah jajarannya. Penyidik KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Hortikultura di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi dan pemerasan dalam jabatan. Tapi petugas keamanan tidak memperkenalkan awak media untuk meliput ke dalam area penggeledahan. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo selaku Mentan bersama tersangka Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan telah ditahan KPK. Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat Kementan serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Syahrul Yassin Limpo bersama Hatta dan Kasdi diduga menerima uang senilai 13,9 miliar rupiah. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara keras di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam serangan udara Israel di jalur Gaza. Sementara itu, sepanjang hari Jumat, serangan udara Israel di kota Gaza menewaskan belasan orang. Serangan udara Israel yang menargetkan rumah-rumah di kampung Musi Al-Shati di kota Gaza pada hari Jumat mengakibatkan belasan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Bangunan-bangunan rumah penduduk luluh lantak dan nyaris rata dengan tanah. Pasukan Israel yang didukung jet tempur dan drone secara bertubi-tubi terus menggempur wilayah Gaza. Warga bersama tim penyelamat berjibaku mencari para korban di tengah puing-puing bangunan yang hancur. Sementara itu, serangan darat oleh tentara Israel mulai dilakukan pada Jumat siang dan menyasar pinggiran kota Gaza. Sumber militer menyebutkan invasi darat ini menargetkan wilayah-wilayah yang dikuasai Hamas. Di hari ke-21 Perang Israel-Palestina, Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 7.000 orang tewas, di mana 3.000 diantaranya adalah anak-anak dan 1.500 lainnya perempuan. Di New York, Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam sidang Majelis Umum PBB tentang Palestina mengecam keras serangan tentara Israel dalam sepekan terakhir ke wilayah Gaza. Retno meminta agar kekerasan dan pembunuhan segera dihentikan dan seruan bersama untuk gencatan senjata. I'm standing here not only as the Foreign Minister of Indonesia, but also as a woman, a mother, and a grandmother. I plead, stop the killing, protect the civilian, let in the humanitarian assistance. Use your heart. Use your heart for justice and humanity. Di Surabaya, Jawa Timur, masyarakat Muslim yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Palestina Jumat siang menggelar aksi unjuk rasa bela rakyat Palestina. Masa aksi mengecam dan mengutuk serangan tentara Israel yang membombardir kota Gaza hingga menimbulkan ribuan orang tewas. Para pendemo juga menuntut pemerintah Indonesia mengambil langkah bebas aktif untuk menjaga perdamaian di Palestina. Sedangkan di Tegal, Jawa Tengah, ratusan umat Islam Jumat siang turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Mereka mengecam agresi brutal Zionis Israel yang menyebabkan ribuan warga sipil Palestina meninggal dunia dan luka-luka. Sementara selepas salat Jumat, ribuan warga Yaman di kota Sanaa juga menggelar aksi serupa di serambi masjid guna menunjukkan solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza.
Mereka mengecam dihambatnya bantuan kemanusiaan berupa makanan, air, dan obat-obatan di wilayah perbatasan Gaza. Ya pemirsa, kita jeda sejenak, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah diduga membawa pistol dan senjata tajam saat pemilihan kepala desa di Bangkalan, Jawa Timur. Seorang mantan kepala desa ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Aksi koboi jalanan seorang mahasiswa di Jalan Tol Jakarta Merak ternyata dipicu masalah sepele. Pelaku mengaku kesal saat pengendara lain membunyikan klakson sehingga ia spontan mengacungkan senjata tajam. Video arogansi seorang mahasiswa yang mengancam dengan senjata tajam pengendara mobil di ruas Jalan Tol Jakarta Merak ini seketika viral di jagat maya. Polisi yang menerima laporan korban bergegas melacak keberadaan pelaku dan tak butuh waktu lama aparat kepolisian berhasil meringkusnya di kawasan Serpong saat ia tengah nongkrong bersama kawan-kawannya. Akibat perbuatannya, pemuda bernama Muhammad Audit Prajuka ini ditetapkan tim penyidik Satreskrim Polres Tangerang Kota sebagai tersangka. Dari pengakuannya, dirinya spontan mengacungkan senjata tajam lantaran kesal dan tidak terima saat diklakson oleh pengendara lain. Pada saat itu kendaraan dari pelaku memang kondisinya mengendarai dengan posisi zigzag atau kurang lebih kayak oleng, sehingga diklakson oleh pihak korban. Pelaku tidak terima dengan cara korban klakson sehingga pelaku membuat kejadian seperti yang ada di dalam video yang diviralkan tersebut. Dapat saya jelaskan juga, dapat saya tegaskan bahwa maksud dan tujuan dari korban itu tidak untuk melakukan pembegalan. Selain menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada korban dan masyarakat, petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti sebilah senjata tajam dan 1 unit mobil tersangka. Tersangka juga dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Sementara itu, seorang mantan kepala desa membawa pistol dan senjata tajam saat pemilihan kepala desa di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi langsung mengamankan pria itu. Aparat langsung menyergap seorang mantan kepala desa di Kecamatan Konang, Bangkalan, Jawa Timur. Iya, pria itu sebetulnya telah dicurigai lantaran diduga membawa senjata api revolver saat kegiatan pemilihan kepala desa. Benar saja, saat digeledah rupanya ia membawa pistol tersebut lengkap dengan 6 butir peluru. Selain itu, polisi juga mendapati senjata tajam. Penggeledahan dilakukan saat ia akan memasuki tempat pemungutan suara. Yang bersangkutan ketika berada di tempat parkir diketahui ada sesuatu yang mencurigakan yang diselipkan di balik bajunya. Kepada penyidik ia berdalih mempersenjatai diri untuk perlindungan karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api ilegal. Ia terancam maksimal 20 tahun penjara. Dalam pemilihan kepala desa di 14 desa ini sedikitnya 800 lebih anggota diterjunkan untuk menjaga keamanan wilayah. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pemirsa, seorang guru yang hendak pulang ke rumahnya di Depok setelah mengajar menjadi korban jambret. Sementara itu sedang menunggu teman wanita di kawasan Tambora, Jakarta Barat, seorang pria menjadi sasaran begal telepon seluler. Dari rekaman CCTV ini nampak seorang pria yang sedang menggunakan telepon genggamnya di pinggir Jalan Bandengan Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Tiba-tiba saja disatroni 2 orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan berusaha mengambil telepon genggamnya. Naas ketika korban sekuat tenaga mempertahankan telepon genggamnya, salah satu pelaku seketika menganiaya korban menggunakan senjata tajam.
Meski berhasil mempertahankan telepon genggamnya, namun korban mengalami luka di bagian tangan. Seorang saksi mata mengatakan saat kejadian tersebut korban tengah duduk di pinggir jalan sambil menanti kekasihnya keluar dari dalam rumah kos. Yang ceweknya. Oh, ceweknya. Itu sekitar jam berapa kejadiannya, Bang? Jam 2 kurang. Jam 2 mana kayak mereka. Yang diambil apa, Bang, itu, Bang? Aku kurang tahu. Saya juga tanahnya lagi. Tanahnya. Dan sempat tanya saya waktu itu dia langsung pergi. Ada luka-luka nggak, Bang, itu korbannya, Bang? Luka sih ada di tangannya. Di tangannya? Karena itu apa? Karena tajam dan Hingga kini petugas kepolisian sektor Tambora Jakarta Barat masih melakukan perburuan terhadap kedua pelaku begal ponsel sadis tersebut. Sementara itu seorang guru perempuan yang hendak pulang ke rumah usai mengajar menjadi korban penjamretan. Aksi pelaku yang terekam CCTV diduga telah membuntuti korban sejak keluar dari sekolah. Pelaku dengan cepat merampas tas korban saat jalanan dalam keadaan sepi di kawasan Jembatan Panus, Pancoran Mas, Kota Depok. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Ia pun telah melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak kepolisian. Nahyudi dan Jayadi melaporkan dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta. Sementara itu pemirsa, bermodus tanya alamat. Seorang pengendara sepeda motor di Matraman, Jakarta Timur nekat menggasak ponsel milik seorang bocah. Terduga pelaku bahkan mengajak korbannya berkeliling lebih dulu hingga kemudian menurunkannya di tengah jalan. Dari rekaman kamera pengawas, nampak pria yang mengendarai sepeda motor mendatangi sejumlah bocah yang tengah berada di Jalan Asem Gede Barat, Matraman, Jakarta Timur. Terduga pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada para bocah tersebut. Salah satu anak yang mengetahui alamat itu langsung diajak oleh terduga pelaku untuk berboncengan sepeda motor. Namun saat di tengah jalan, pria itu menurunkan bocah tersebut dan merampas ponsel milik korbannya. Korban yang ketakutan kemudian berlari pulang ke rumahnya. Main lah anak-anak itu tuh, main terus akhirnya ada ya orang itu datang gitu kan, datang terus ditanya alamat atau gimana. Alamat akhirnya ya sampai itu diputer-puterin kali ya, diputer-puterin sampai diturun di kebun kelapa puyuh atau kelapa mana itu. Berbekal rekaman CCTV, warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan menangkap terduga pelaku yang sudah sangat meresahkan. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pasangan suami istri di Serang, Banten ditangkap karena diduga membobol uang di bank BUMN senilai 5,1 miliar rupiah dengan menggunakan modus kartu kredit. Keduanya diduga menggunakan 41 KTP fiktif untuk membuka rekening baru. Pasangan suami istri berinisial HS dan FRM diamankan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten setelah ditangkap di tempat persembunyiannya di Villa Cinere, Mas Extension, Ciputa Timur, Tangerang, Banten. Keduanya diduga membobol uang di salah satu bank BUMN sejak tahun 2020 hingga mengakibatkan kerugian mencapai 5,1 miliar rupiah. Sang istri FRM, pegawai bank BUMN, berperan mengurus pembukaan rekening. Sementara HS merupakan pegawai swasta, diduga memanfaatkan 41 KTP fiktif untuk membuka rekening baru. Hal itu membuat sang suami menjadi nasabah prioritas dengan limit kartu kredit 500 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Ini adalah membuka rekening fiktif dulu, dia membuka rekening 500 juta diisi, misalnya dia bikin bukan atas nama dia ya, kemudian dari nasabah priority kan 500 dapat kartu kredit, mengajukan kartu kredit. Kartu kredit itu kemudian 500 diambil lagi, buka lagi atas nama orang lagi dan dapat. Seorang pelajar SMP di Agam, Sumatera Barat dirundung oleh sejumlah orang yang diduga adalah teman sekolahnya. Rekaman video saat korban dirundung beredar di media sosial dan grup percakapan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Rekaman video perundungan terhadap seorang pelajar SMP negeri di Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat beredar di media sosial dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Korban mendapat pukulan dan tendangan berkali-kali dari temannya. Meski pihak sekolah sempat menggelar mediasi dan perdamaian, namun tidak ditemui kesepakatan. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat diselidiki didapati informasi, peristiwa itu berawal dari candaan para pelajar yang pulang sekolah, namun malah diwarnai dengan penganiayaan.
Untuk keperluan penyidikan, korban menjalani visum dan 4 orang temannya yang diduga pelaku juga sudah dimintai keterangan. Untuk upaya mediasi akan kami upayakan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, di mana kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak sekolah, instansi terkait, dan kedua belah pihak. Karena masih mengupayakan penyelesaian perkara dengan jalan damai, polisi juga belum menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Arsad Kusnandi melaporkan dari Agam, Sumatera Barat. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, resmi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Kebakaran hebat terjadi di perkebunan milik warga di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Karena sangat dekat dengan permukiman, warga pun panik karena dikhawatirkan api akan merambat ke rumah mereka. Kobaran api menghanguskan tanaman dari berbagai jenis yang tumbuh di atas lahan seluas 1 hektar di Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Lampung, Jumat siang. Banyaknya daun kering di lahan perkebunan itu menyebabkan api cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Kobaran api disertai asap pekat menyebabkan warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran panik. Mereka khawatir api akan merembet dan membakar rumah mereka. Untuk mencegah kebakaran meluas, warga dan polisi berjibaku memadamkan api. Bersama dengan warga, bersama dengan perangkat desa dan bersama dengan anggota dari Kodim bisa kita padamkan bersama-sama. Peristiwa itu berawal dari pembakaran sampah kering. Tiupan angin yang cukup kencang menyebabkan api cepat menyebar. Akibat kebakaran itu, pemilik kebun menderita kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Sejumlah pengendara kendaraan nekat melintasi jalan yang sedang diperbaiki di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya jalan yang sedianya bisa segera rampung itu justru rusak. Sejumlah pengendara motor ini nekat menerobos jalan yang sedang dicor di Jalan Raya Mojo Agung, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tak hanya motor, namun becak motor atau bentor juga terjebak lantaran pengendaranya memaksakan diri untuk menerobos jalan cor beton yang belum rampung itu. Akibat aksi tak bertanggung jawab para pengendara, jalan yang hampir rata itu kembali berlubang karena tergerus roda kendaraan. Bahkan truk besar yang juga tak sabar melintas membuat semakin rusak. Kalau untuk perbaikan jalan seperti ini harusnya warga juga menyadari sih Mas, karena memang ini kan tujuannya juga untuk perbaikan jalan biar lebih enak untuk dilewati semua orang ya. Cuma ya itu tadi, kembali lagi kesadaran masyarakat sih Mas. Jadi di awal sebenarnya sudah ada rambu-rambunya terkait dengan kegiatan, tapi begitu pelaksanaan ternyata terjadi kemacetan kelihatannya kemarin. Akhirnya ada yang membuka portal yang pembatasnya. Menanggapi kejadian ini, pihak PUPR telah mengantisipasi dengan pemasangan rambu dan pengawasan oleh petugas proyek. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Agus Subianto resmi naik jabatan menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Upacara serah terima jabatan dilakukan di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Upacara sertijab kepada Jenderal TNI Agus Subianto dari Jenderal Dudung Abdurrahman digelar di lapangan upacara Mabes AD Jakarta pada Jumat pagi. Serah terima jabatan dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Usai pelaksanaan upacara, Panglima TNI mengingatkan kembali kepada Kasat yang baru terkait posisi strategis TNI Angkatan Darat dalam menjaga keamanan. Apalagi memasuki tahun politik jelang pelaksanaan pemilu serempak pada 2024 mendatang. Kesiagaan personel alutsista dan juga nanti di dalam menghadapi tahun pemilu tentunya juga harus menyiapkan ya segala sarana-prasarana yang ada untuk menjamin supaya pemilu ini aman, netral, damai dan sejuk.
Pemirsa, Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, resmi mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan tersebut dinilai biasa oleh calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar karena dirinya dengan Yeni Wahid selalu berbeda suara dan dukungan saat pemilu. Bertempat di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Jumat siang, Yeni Wahid menyatakan sikapnya mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena mengikuti kata hati. Dirinya mengaku tak mudah menentukan pilihan untuk mendukung Ganjar Mahfud. Namun kedekatan bakal calon wakil presiden itu dengan ayahnya Gus Dur menjadi salah satu faktor Yeni melabuhkan dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas dukungan yang diberikan, calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menegaskan setiap proses pemilu dirinya dengan Yeni Wahid selalu berbeda suara dan dukungan. Apa-apa itu proses demokrasi biasa yang setiap pemilu pasti masing-masing punya hak menentukan. Mas Artemis suara di Jawa Timur berarti Gus? Ya setiap pemilu kan berbeda kita, jadi biasa aja. Yeni mengajak untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai ajang riang gembira, tak perlu ada caci maki yang bisa jadi ajang perpecahan. Apalagi dari pengalaman 2 kali Pilpres sebelumnya menjadi dampak panjang. Acara deklarasi juga dihadiri Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid, serta sejumlah pimpinan partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud MD. Tim Liputan melaporkan. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Falak di Kampung Pagentongan, Kota Bogor pada Jumat pagi. Selain berziarah ke makam pendiri Ponpes, Anies juga memberikan motivasi kepada para santri. Baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan disambut meriah oleh santri dan pimpinan pondok pesantren Al-Falak di Kampung Pagentongan, Kelurahan Loji, Kota Bogor pada Jumat pagi. Dalam kunjungan ini, Anies menyempatkan berziarah ke makam pendiri pondok pesantren Kiai Haji TB Muhammad Falak. Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berinteraksi dengan memberikan motivasi kepada para santri di pondok pesantren tersebut dalam rangka momentum Hari Santri. Selain berdialog, Anies juga meminta doa restu kepada para tokoh alim ulama dan para santri. Tidak kena tekanan tinggi, tidak digembleng, dia jadinya batu bara. Yang kena tinggi, yang kena tekanan tinggi, dalam waktu yang panjang dia jadi permata. Adik-adik di sini dibangun, disiapkan untuk jadi permata umat ini. Usai menyambangi dan berziarah ke pondok pesantren Al-Falak, Anies Baswedan lantas menghadiri deklarasi Barisan Elemen Buruh, aktivis lingkungan dan petani atau BRANI di Kabupaten Bogor pada Jumat sore. Acara yang berlangsung di warung kopi Simpang Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, Anies disambut hangat oleh ratusan aliansi Poros Buruh untuk Perubahan. Poros buruh, aktivis lingkungan hidup, dan petani memberikan dukungan secara terbuka untuk kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Komisi Pemilihan Umum menyatakan 3 pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden lolos tes kesehatan. Selanjutnya, KPU akan melakukan penetapan pasangan capres dan cawapres pada 13 November mendatang. Tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah selesai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan hasilnya telah selesai diperiksa oleh tim kedokteran RSPAD Gatot Subroto. Hasil penilaian pemeriksaan kesehatan terhadap ketiga baca pres dan bacawa pres itu Jumat siang diserahkan tim kedokteran RSPAD Gatot Subroto ke Komisi Pemilihan Umum. Secara garis besar masing-masing memiliki hasil pemeriksaan kesehatan yang tidak ada kendala berkaitan dengan kesehatannya, ya, baik itu kesehatan fisik maupun rohani, ya.
Dari hasil tersebut, KPU menyatakan ketiga pasangan baca pres dan bacawa pres lolos tes kesehatan. Hasil pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon ini oleh tim pemeriksa dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Setelah dinyatakan lolos tes kesehatan, selanjutnya KPU akan melakukan penetapan pasangan capres dan cawapres pada 13 November 2023. Auriga Agustina dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Usai menjalani pemusatan latihan di Jerman, para pemain tim nasional Indonesia U17 kini dituntut untuk bisa kembali cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca di tanah air. Sesi latihan dari sore ke malam hari juga akan terus ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan jadwal Indonesia pada 3 laga fase grup di Piala Dunia U17. Tim nasional Indonesia U17 kembali menggelar latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U17 2023 yang akan dihelat kurang dari 2 pekan lagi. Latihan skuad Garuda Asia ini berlangsung di Stadion PT IKA Jakarta pada Jumat sore. Usai pulang menjalani pemusatan latihan selama lebih dari 1 bulan di Jerman, anak asuh Bima Sakti ini kini dituntut untuk bisa kembali beradaptasi cepat dengan kondisi cuaca di tanah air. Pematangan teknik bermain dan mengembalikan kebugaran fisik para pemain jadi salah satu fokus yang ditingkatkan tim pelatih. Selain itu, sesi latihan dari sore ke malam hari juga akan terus diintensifkan demi menyesuaikan dengan jadwal timnas Indonesia pada 3 laga awal di fase grup Piala Dunia U17. Jadi di sini kita kembali ke suhu panas, kita adaptasi lagi dan ya alhamdulillah pemain juga udah bisa beradaptasi. Walaupun ada beberapa pemain yang mengalami jet lag itu biasa, termasuk kita juga tim pelatih. Karena perbedaan waktu 5 sampai 6 jam ya, jadi saya pikir adaptasi selain cuaca ya kondisi istirahat. Tapi alhamdulillah udah berangsur lebih baik. Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Dwi Jangge menyebut seluruh pemain kini dalam kondisi prima dan siap memberikan penampilan maksimal di Piala Dunia U17. Dan saya rasa kondisi tim juga sangat bagus sekali, tapi kita harus terus matangkan lagi persiapan kita di dalam latihan sebelum kita menghadapi di Piala Dunia U17 nanti, karena kita tahu juga lawan kita berat. Apalagi pertandingan pertama kita melawan Ekuador, saya rasa mereka mungkin lebih fight lah, cara bermain mereka lebih fight karena mereka Amerika Latin, tapi yang paling penting kita fokus pada tim kita sendiri dan kita akan memberikan 100% di pertandingan pertama nanti. Timnas Indonesia juga akan kembali mengerucutkan jumlah pemain yang akan tampil di Piala Dunia U17. 9 nama akan dieliminasi lagi oleh tim pelatih dari total 30 pemain yang ada saat ini. Keputusan ini diambil untuk menyesuaikan dengan regulasi pendaftaran skuad Piala Dunia U17. Herman Rase melaporkan dari Jakarta. Ya, 13 hari lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi. Ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk Timnas U17 Indonesia. Saksikan Group Stage Jumat 10 November Indonesia versus Ekuador pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Senin 13 November Indonesia versus Panama pukul 18.30 dan Kamis 16 November Maroko versus Indonesia pukul 18.30 live di Indosiar dan video. Dan pemirsa, kita jeda ke informasi lainnya pemirsa. 7 pasangan pengantin di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menggelar pernikahan dengan cara yang unik dan berbeda dari biasanya. Para pasangan pengantin ini menjalani prosesi pernikahan di pabrik dengan menggunakan forklift, kendaraan yang biasa difungsikan mengangkut barang berat. Ada yang unik dalam pernikahan massal di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. 7 pasangan pengantin yang sudah berdandan dengan rapi ini menjalani prosesi pernikahan dengan menggunakan forklift Jumat siang. Bahkan saat melakukan ijab kabul, para pasangan pengantin ini masing-masing duduk di atas tanduk forklift. Forklift yang digunakan sebagai sarana pernikahan memiliki makna beban seberat apapun akan bisa ditanggung bersama. Tak hanya itu, aksi nyeleneh yang dilakukan para pengantin ini
Masing-masing memberi beras dengan berat 25 kg sebagai mahar atau mas kawinnya. Filosofinya kegiatan nikah di pabrik artinya bahwa mantan itu harus bekerja keras. Bahwa setelah menikah mereka harus bekerja keras menghidupi secara lahir batin kepada keluarga dan berkhidmat untuk bangsa dan negara. Kemudian di atas forklift ini adalah untuk mengangkat dan memindahkan. Ibaratnya ya, bila mereka menikah beban seberat apapun mereka akan bisa tanggung bersama, diarungi dengan bareng-bareng dan akan menjadi ringan dan berkhidmat untuk bangsa dan negara juga seperti itu. Pernikahan masal unik ini diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia atau Fortais di area pabrik plafon milik salah satu industri Salam Rejo, Kulon Progo. Kegiatan ini digelar untuk menyongsong peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober. Melalui acara ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kesulitan menggelar pernikahan karena terkendala biaya. Selain bisa mengikuti pernikahan secara gratis, para pengantin yang ikut dalam kegiatan ini juga berkesempatan bisa bekerja di perusahaan tersebut tanpa melalui jalur tes seperti pada umumnya. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Krisis air bersih melanda 16 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur hingga warga harus berebut saat bantuan air bersih datang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Presiden Joko Widodo kembali mengecek pembangunan perbaikan jalan yang rusak di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Perbaikan diambil alih oleh pemerintah pusat dengan dana yang digelontorkan sebesar 800 miliar rupiah. Meski perbaikan belum sepenuhnya rampung, Presiden mengaku sudah bisa tidur di dalam mobil saat melintas di jalan itu. Didampingi sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo Jumat siang datang ke Kabupaten Lampung Tengah, Lampung untuk memantau perkembangan perbaikan jalan yang rusak di wilayah tersebut. Kehadiran orang nomor 1 di Indonesia itu ingin memastikan kembali kemajuan perbaikan jalan yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Perbaikan jalan dimulai dari Kecamatan Kota Gajah, Seputih Banyak, Rumbia, hingga Seputih Surabaya sepanjang lebih dari 60 km. Perbaikan jalan yang semula aspal kini hampir 100% diganti jalan beton. Meski belum selesai, namun Presiden mengaku akhirnya bisa tidur di dalam mobil saat berkendara di jalan Provinsi Lampung itu. Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang juga mendampingi Presiden tampak semeringah mendengar ucapan Jokowi tersebut. Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus bener kalau sekarang ini mulus bener. Jadi dan yang dipakai adalah rigid 30 cm, saya kira ini akan awet nggak tahu berapa puluh tahun. Pemerintah pusat setidaknya menggelontorkan dana sebesar 800 miliar rupiah untuk membiayai perbaikan jalan rusak tersebut. Pada awal Mei 2023 lalu, Presiden Jokowi mengecek lokasi jalan rusak di Lampung Selatan setelah viral di media sosial. Mobil dinas Presiden sempat tersangkut di jalan berlubang. Saking penasarannya, Presiden bahkan sempat membuka pintu mobil untuk melihat besarnya lubang. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan kecepatan yang sangat rendah. Mobil Presiden bahkan harus berkali-kali zigzag menghindari lubang besar di sepanjang jalan. Aris Susanto melaporkan dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Di peristiwa lainnya, pemirsa, krisis air bersih, dampak kemarau panjang melanda warga di Pinang Ranti, Jakarta Timur hingga harus berebut untuk mendapatkan air bersih. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, warga di 16 kecamatan kini juga kesulitan mendapatkan air bersih. Sejumlah warga berebut mendapatkan air bersih bantuan di Lamongan, Jawa Timur. Mereka dengan cepat mengisi penuh ember yang telah disiapkan. Kolam buatan berisikan air yang disiapkan pihak BPBD juga menjadi rebutan warga. Kemarau panjang membuat warga di 16 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur kini sulit mendapatkan air bersih. Kemarau juga membuat waduk penampungan air terus mengering. Hari ini sudah ada 49 desa, kemudian yang tersebar di 67 dusun di Kabupaten Lamongan yang secara berkala dan rutin kami lakukan setting air bersih. Kesulitan air bersih juga dirasakan warga di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Puluhan warga rela antri demi mendapatkan bantuan air bersih gratis. Warga mengatakan kesulitan air bersih sudah terjadi selama 1 bulan terakhir. Mereka terpaksa membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Kasih air bersih. Di sini emang lagi kesulitan air bersih gitu, Bu? Memang lagi kesulitan. Udah berapa lama, Bu? Ada sebulan. Sebulan ya, karena kemarau gitu? Iya, memang air tap juga pada. Pendistribusian air bersih sebanyak 15.000 liter ini juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta Timur yang juga mengalami kekeringan air. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, seekor hiu tutul terdampar di pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara itu, seekor ular piton yang panjangnya sekitar 3 meter didapati masuk ke rumah warga di Sragen, Jawa Tengah. Petugas Damkar Sragen mengevakuasi seekor ular piton yang kedapatan masuk ke dalam rumah warga di Dukuh Mojokongsi, Sragen, Jawa Timur pada Jumat siang. Maksud kami di Sragen, Jawa Tengah. Petugas menggunakan tongkat penjepit untuk menangkap reptil yang bersembunyi di sela-sela kolam ikan. Petugas mengevakuasi ular sepanjang 3 meter itu agar warga tidak khawatir dengan keselamatan mereka. Keberadaan ular diketahui pemilik rumah ketika ada ikan peliharaan mereka yang hilang. Saat ditelusuri malah didapati ular piton berada di dekat kolam ikan. Sementara itu, hiu tutul kembali didapati terdampar, kali ini di Pantai Trisik, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Tim SAR pun langsung berupaya mengikat hiu dengan panjang sekitar 5 meter agar tak kembali terhempas ke laut. Sayangnya, hiu ini sudah mati dan mengeluarkan bau busuk serta bagian ekornya hilang. Tak hanya itu, bagian punggung dan perutnya juga terluka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, dari pekan ke-17 BRI Liga 1, Persik Kediri sukses melumat Persebaya Surabaya dengan skor 4-0. Sementara di laga lainnya, Barito Putra bermain imbang 1-1 kontra Persikabo 1973. Persik Kediri berhasil melanjutkan tren positif usai menggilas Persebaya Surabaya. Bermain di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada laga pembuka pekan ke-17 BRI Liga 1 Jumat sore, Persik menang 4 gol tanpa balas. Kedua tim bermain ofensif di babak pertama, namun tidak ada gol tercipta. Keran gol tuan rumah baru terbuka 2 menit babak kedua dimulai melalui sepakan Adi Jayanto yang membentur Song Uyong. Di menit 55, Persik menjauh berkat gol blunder Song yang salah mengantisipasi umpan silang Yusuf Mailana. 6 menit kemudian, giliran Flavio Silva yang mengukir nama di papan skor setelah menanduk umpan Simon Lingbo. Flavio kemudian mencetak brace alias gol kedua di menit 65 usai memanfaatkan kesalahan bek bajul ijo. Berkat kemenangan ini, Persik meneruskan tren apik 5 laga tak terkalahkan. Adapun Persebaya menelan kekalahan ketiga secara beruntun. Di pertandingan lain, Barito Putra harus puas dengan hasil imbang 1-1 kontra Persikabo 1973 di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat malam. Gelandang Barito Mike Ott membuka asa tuan rumah dengan gol pada menit ke-21. Namun misi meraih 3 angka Barito Putra sirna setelah Roni Sugeng mencetak gol penyetara kedudukan di menit ke-75. Skor 1-1 menutup pertandingan ini. Dengan hasil ini, Laskar Antasari gagal menang dalam 6 laga beruntun. Demikian juga dengan Laskar Pajajaran yang belum pernah menang dalam 11 laga berturut-turut. Duel bertajuk Derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Madura United akan tersaji dalam lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1. Arema berambisi meraih poin penuh demi keluar dari zona merah. Sementara itu Madura United akan mengincar kemenangan demi bisa memuncaki klasemen. Laga Derby Jawa Timur akan tersaji di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Sabtu sore. Antara Arema FC melawan Madura United dalam lanjutan pekan ke-17 BRI Liga 1. Tuan rumah memiliki ambisi besar untuk bisa meraih 3 poin demi bisa keluar dari zona degradasi. Saat ini Arema tertahan di posisi 16 dengan torehan 13 poin dan terpaut 5 angka dari Persita Tangerang yang berada 1 tingkat di atasnya. Pelatih Arema Fernando Valente juga telah mengevaluasi titik lemah dari Singoedan, mulai dari skema bermain menyerang dan transisi saat bertahan. Namun ambisi 3 poin yang diincar Arema dirasa tidak akan mudah. Pasalnya sang calon lawan Madura United kini tengah bersaing dalam perburuan posisi di puncak klasmen BRI Liga 1. Laskar Sape Kerap juga akan berusaha keras mencuri poin penuh di kandang lawan. Madura United kini berada di peringkat kedua dengan 30 poin, selisih 2 angka dari Borneo di daftar teratas. Madura United juga siap menurunkan skuad terbaiknya di 11 pertama dan berpotensi akan kembali mengandalkan Lulinya dan Junior Brandau di barisan serang. Arianto Hutapea melaporkan dari Gianyar, Bali.
Pemirsa, ratusan warga Wamena, Papua yang menderita katarak mendapatkan operasi gratis dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar yang bekerjasama dengan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, PPAD, dan juga Perdami. Ya, selain operasi katarak, ribuan warga Wamena juga mendapat sembako gratis. Senang hari ini? Senang. Kakak juga senang hari ini. Senang, kenapa senang? Tidak ada kata lain selain hanya ucapan terima kasih saat mereka menerima sembako dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bagi warga Wamena yang datang dari berbagai daerah dengan jalan kaki di tengah teriknya matahari, sembako bagai oase di saat mahalnya kebutuhan pokok. Apa aja tuh kira-kira isinya? Wah. Perlu dilaksanakan kegiatan operasi katarak sehingga masyarakat yang tadinya tidak bisa melihat karena katarak, dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, masyarakat bisa melihat terang kembali. Mata-mata keluarga yang terganggu oleh katarak bisa dilaksanakan operasi yang dilakukan oleh tim dari Jakarta, MTEK maupun dikoordinir oleh PPAD. Kami mengucapkan terima kasih. Masih tingginya angka buta katarak mendorong YPP terus bergerak ke berbagai kota. Luis yang masih muda ini salah satu dari ratusan warga Wamena yang sudah lama merindukan bisa kembali melihat. Dan saya di Bisinan lagi, saya bersyukur bahwa bisa operasi lagi. Harapannya apa? Harapannya kalau saya bisa mati bagus, saya semangat untuk belajar, semangat untuk sekolah lagi. Selama beberapa hari, warga Wamena akan mendapat layanan kesehatan seperti operasi katarak, sembako hingga pengobatan gratis, dan pembagian kacamata baca. YPP bekerja sama dengan berbagai pihak dalam kegiatan bertajuk Kitorang Melihat Terang. Gilang Robi melaporkan dari Wamena, Papua Pegunungan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.